wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kali ini kami dibagi menjadi 3 peran, yaitu saya sendiri Ahmad Zarudin dari SDN Negeri Pupuk Utara 01 sebagai supervisor, dan rekan saya Siti Badriah dari SD Negeri Purworejo 2 sebagai coach. rekan saya selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Fajri, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Zahrudin, selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Apa benar hari ini ada rencana coaching? Ya benar, hari ini ada acara coaching dengan Bu Zulfa. Oh iya. Boleh saya tanya sedikit kaitan dengan itu? Boleh sekali, monggo. Kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu Fajri kembangkan dalam kegiatan ini? Mungkin kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Bu, kemudian di bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati? Saya ingin mengamati secara keseluruhan, tapi di bagian identifikasi masalah mungkin yang lebih fokus. Oke, baik, akan saya lakukan. Bagaimana penilaian Bu Fajri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sebelum melakukan penilaian terhadap kompetensi terhadap kehadiran penuh, sepertinya masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, semoga kompetensi tersebut dapat lebih berkembang setelah dilakukan proses coaching ini. Selanjutnya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan saya setelah proses coaching, kemampuan saya sebagai coach dapat meningkat dan dapat membantu coachee untuk menemukan potensi terbaik pada dirinya. Wah, luar biasa ini Bu Fajri. Mohon izin nanti saya akan mengamati coaching Ibu. Semoga nanti coachingnya lancar, tetap semangat dan sukses buat Ibu Fajri. Tetap semangat juga buat Pak Zahrudin. Terima kasih. Ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zulfa. Selamat sore. Waalaikumsalam Ibu, selamat sore. Gimana kabarnya Bu Zulfa? Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja Ibu. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik saja. Bu Zulfa, ada yang perlu didiskusikan tentang masalah Bu Zulfa? Ada Bu, jadi jadi kan gini, sebenarnya tuh ada satu temuan gitu kan. Ini hasilnya temuan udah lama sih, cuma saya bingung gitu mau cerita sama siapa ya gitu. Masalahnya tuh di kelas saat pembelajaran matematika, terutama pada saat soal cerita, itu anak-anak susah gitu mengerjakannya gitu, entah itu pemahaman soalnya, entah itu pembuatan kalimat matematika yang pas. Itu yang jadi permasalahan selama ini sih. Tujuannya mengapa permasalahan tersebut mau digali? Ya saya sih kepengennya dari proses coaching ini saya jadi tahu ya gitu, barangkali Ibu punya solusi gitu untuk meringankan beban saya yang berat ini, supaya saya tuh jadi punya ide gitu, ngapain ya kita meningkatkan keterampilan pemahaman siswa terkait penyelesaian masalah soal cerita itu, gitu sih pengennya Bu Zulfa. Rencananya ke depannya seperti apa? Kalau rencana sih, kalau rencana kepengennya anak-anak tuh
gimana ya supaya mereka paham gitu keterampilan pemahaman soalnya terhadap soal cerita tersebut. Rencana saya sih pengennya buat kayak semacam media pembelajaran gitu yang bisa memahamkan peserta didik supaya mereka tuh ngeh kalau kalimatnya seperti ini itu berarti simbol matematikanya tuh ini gitu, kaitannya sama katakanlah kita bahas pecahan deh gitu. Itu kan kalau misalnya ini ya ada soal ibu membeli setengah kilogram tepung, kemudian tepung itu akan dibagi jadi 5 wadah, berapa kemasan setiap wadahnya itu beratnya berapa kayak gitu kan, berarti itu nanti pembuatan kalimat matematikanya seperti apa kayak gitu. Saya pengennya fokus di situ dulu deh gitu, media pembelajaran yang bisa memudahkan siswa untuk memahami soal cerita untuk dijadiin kalimat matematikanya itu seperti apa. Misalnya setengahnya ini dikali apa dibagi apa ditambah apa dikurang sih gitu loh. Itu saya pengennya tuh gitu. Apakah ada cara lain biar siswanya lebih paham? Kalau itu sih yang masih jadi masalah gitu kan. Maksudnya kan masalahnya kan kaitannya dengan pemahaman gitu ya. Setiap kalau sama siswa yang pemahamannya oke sih nggak masalah gitu, ketemu soal ini berarti simbol matematikanya ini gitu. Tapi kalau ketemu sama anak yang emang dari awal itu pemahaman matematikanya rendah gitu kan, itu agak susah menerangkan kalau sebenarnya ada loh kalimat khasnya ketika ada soal cerita seperti ini, itu pasti simbolnya kesini nih kayak gitu. Pengennya tuh gitu, tapi nggak tahu nih bikin medianya tuh kayak gimana ya enaknya ibu. Maksudnya kayak kita bikin animasi atau kita bikin storyline apa gimana gitu ya. Atau buat alat peraga semacam lingkaran. Iya ya, alat peraga ya. Terus dibagi, dikasih warna. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran ya? Bikin alat peraga yang ada warnanya, nanti berarti misalnya kalau setengah dari lingkaran itu kita misalkan jadi tepung gitu ya, nanti yang setengah itu dibagi jadi 5 wadah dapatnya berapa gitu kan. Iya deh, boleh deh, nanti itu bisa disesuaikan juga deh. Terus Bu Zulfa rencananya akan dilaksanakan kapan? Kalau bikin media yang pertama itu sih kemungkinan nanti ya habis SAS, soalnya kan minggu depan udah SAS. Jadi kalau nanti rencananya tuh berarti di hari pertama setelah SAS itu kan jadwalnya memang hari Senin matematika itu. Nah itu nanti saya mau bikin media pembelajaran yang sesuai lah dengan konsep yang sudah ada di kepala saya itu. Kemudian saya pengen nambahin tadi itu media yang ibu bilang. Kemudian kalau saya juga ada rencana buat bikin kayak diagram hitung gitu, tapi ini untuk khusus untuk bilangan bulat aja sih gitu. Jadi ketemu soal cerita yang fokusnya di bilangan bulat nanti bisa pakai diagram itu gitu. Oke, itu udah bagus sih Bu. Terus tindak lanjutnya Bu Zulfa seperti apa ke depannya? Ya nanti berarti setelah melakukan pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran tersebut, saya mau evaluasi dulu ya. Nanti hasil evaluasi tersebut saya pergunakan untuk pengayaan, kalau nggak perbaikan. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki saya perbaiki. Kalau anak-anak ternyata hasil evaluasinya bagus ya berarti kita adain pengayaan kayak gitu sih. Nanti pembelajaran di materi berikutnya coba saya terapkan lagi gitu. Semoga rencananya Bu Zulfa ke depannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Sukses. Amin. Apa yang diharapkan sesuai. Gimana Bu Zulfa perasaannya setelah saya coaching? Iya, alhamdulillah ini perasaannya agak lega, kemudian bebannya agak berkurang gitu kan. Selama ini tuh aku bingung mau curhat sama siapa gitu ya. Kalau sama rekan sejawat, mereka juga udah pada sibuk-sibuk sendiri gitu kan. Jadi mau berbagi keluh kesah kaitannya dengan
pembelajaran di kelas tuh kayak takut membebani mereka gitu. Dengan adanya coaching klinik ini saya sih jadi ini itu kayak ruang khusus buat konsultasi gitu. Jadi bersyukurlah bisa coaching klinik sama ibu. Oke, terima kasih. Semoga dengan saya coaching Bu Zulfa terasa lebih tenang, Ya. senang, dan kedepannya lebih baik lagi. Ya, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Fajri coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak, sesuai alur Tirta yang runtut. Oke, saya sependapat dengan Ibu. Menurut Ibu Fajri, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pada saat coaching tadi, saya sudah merasakan sebagai coaching dan coach sudah ada terbukaan dengan saya dan sudah mampu mengarahkan coach dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bisa menemukan solusi tersendiri dan permasalahan yang dihadapi dan ditunjukkan dengan kehadiran penuh, dan saya berusaha menjadi pendengar yang aktif. Oke, saya juga merasakan hal yang sama dengan Bu Fajri yang tadi sudah disampaikan. Berdasarkan pengamatan saya terhadap proses coaching tadi, saya dapat menginformasikan kepada Bu Fajri sudah melakukan seluruh tahapan Tirta dengan baik. Bu Fajri juga sudah bisa membuat coach menemukan atau mengenali potensi agar bisa memilih rencana aksi yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada. Terima kasih Pak Zahrudin atas penilaian yang dilakukannya. Berdasarkan kegiatan coaching tadi, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu Fajri kembangkan lagi? Berdasarkan pengalaman coaching yang sudah saya lakukan, sepertinya saya ingin mengembangkan potensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, seperti itu. Oke, Bu Fajri bisa belajar lagi untuk memilih kata-kata yang tepat saat pengajuan pertanyaan yang berbobot. Di samping itu pula Bu Fajri bisa mencari literatur untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut. Semoga di kegiatan coaching berikutnya Bu Fajri bisa lebih mengembangkan kompetensi tersebut. Semangat Bu Fajri, mudah-mudahan ke depan tambah sukses. Amin. Terima kasih Pak Zahrudin. Ke depan apa nih rencana selanjutnya setelah coaching ini? Mungkin saya akan lebih banyak latihan dengan alur Tirta, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di masyarakat. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Bu Fajri coachingnya hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Semoga selalu sukses. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat juga buat Pak Zahrudin, sukses selalu. Sama-sama, saya pamit dulu ya Bu Fajri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.